Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Pendidikan Fisika A 2021. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum, Pak Ade Suryanda MSI, dan Ibu Anissa Wulan Agus Utami SSI MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang sirkulasi dan pertukaran gas dan reproduksi serta perkembangan hewan. Anggota kelompok 8 yaitu ada Handika Nishida Prasetya dan saya sendiri Rahma Syifa Irhami. Untuk materi pertama, sistem sirkulasi hewan akan dijelaskan oleh Handika. Baik, terima kasih. Pengertian sistem sirkulasi. Sirkulasi pada hewan yaitu suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis. Nah, pada sistem sirkulasi itu ada 3 macam sistem sirkulasi, yaitu sistem difusi, terjadi pada hewan-hewan invertebrata rendah seperti Paramecium, amoeba, maupun Hydra. Mereka belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya, sehingga mereka sistem sirkulasinya menggunakan saluran jalan untuk peredaran makanan. Lalu kemudian ada sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka jika dalam peredaran darahnya tidak selalu berada di dalam pembuluh. Jadi darahnya tersebut beredar melalui rongga-rongga dalam tubuh. Misalnya ada arthropoda. Dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup itu peredaran darahnya terjadi di dalam pembuluh-pembuluh darah dan dapat dibagi jadi 2, yaitu sistem peredaran tertutup tunggal dan sistem peredaran tertutup ganda. Sistem peredaran tertutup tunggal sekali peredarannya maka darah dari jantung kemudian ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau ganda dalam sekali peredarannya maka ada 2 sirkulasi, yaitu darah ke paru-paru kembali ke jantung, lalu kemudian dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sistem sirkulasi invertebrata. Di sebelah kiri ada protozoa. Hewan satu ini tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya terdiri dari atas satu sel. Sel makanan yang tadi dicerna dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Dan oksigen diserap secara difusi dan dikeluarkannya CO2 juga secara difusi. Contoh dari protozoa yaitu amoeba dan Paramecium. Pada Paramecium, makanan yang berupa materi halus akan diserap melalui permukaan tubuhnya, namun materi makanan yang besar akan masuk dalam sitoplasma atau mulut sel. Makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktif, sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebarannya dalam endoplasma terjadi secara osmosis. Lalu di gambar sebelah kanan ada hewan arthropoda, dan di gambar ini ada contohnya belalang. Sistem sirkulasi arthropoda yaitu sistem peredarannya secara terbuka, di mana tidak adanya pembuluh vena dan organ-organ sistem peredarannya hanya terdiri dari jantung dan arteri. Darah arthropoda tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah. Organ jantungnya itu berupa pembuluh yang berdenyut sehingga merupai jantung. Oleh karena itu pembuluhnya disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah akan keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan yang melalui aorta, annelida, atau cacing. Sistem sirkulasi yang terjadi pada cacing yaitu sistem peredaran darah tertutup. Karena dalam peredarannya darah tetap berada di dalam pembuluh. Darah terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Alat peredaran darah cacing terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Pembuluh tersebut banyak terdapat pada kulit. Darah yang telah mengikat oksigen ini akan mengalirkan ke pembuluh punggung, kemudian bergerak menuju lengkung aorta. Jantung aorta pada cacing tanah
terbagi menjadi pembuluh darah dorsal dan ventral. Bila pembuluh punggung dan jantung berdenyut, darah mengalir menuju ke pembuluh darah perut, lalu mengalir menuju ke bagian belakang atau posterior tubuh, dan selanjutnya kembali lagi ke jantung aorta melalui pembuluh darah punggung. Lalu di gambar yang sebelah kanan ada porifera. Porifera atau spons belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas dua lapis sel, yaitu sel ameboid dan sel kaunosit. Sel-sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan melalui air yang melintasi oosista atau pori yang keluar melalui oksikulum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel leher, kemudian diberikan ke sel-sel ameboid. Kemudian sel-sel ameboid mengalirkan makanan tersebut ke dalam sel-sel lain. Coelentera adalah istilah yang mencakup film hewan cindria seperti hewan karang, jeli sejati, anemon laut, pena laut, dan jeli sisir. Pada hewan ini belum memiliki sistem peredaran khusus. Misalnya hydra, sirkulasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskuler, yakni sistem pencernaan yang berfungsi sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hydra yang bercabang-cabang dapat menyalurkan makanannya ke seluruh tubuh. Percabangan ini menyebabkan permukaan dalam saluran pencernaan semakin luas, sehingga saluran ini sangat efisien dalam melakukan penyerapan zat makanan sekaligus mengantarkan zat yang diserapnya ke dalam seluruh jaringan tubuh. Walaupun hewan ini tidak terdapat sistem peredaran khusus, zat yang diserap oleh saluran pencernaan akan dapat mencapai seluruh jaringan tubuhnya. Di sebelah kanan yaitu moluska, merupakan hewan bertubuh lunak seperti siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Pada moluska sistem peredaran darahnya terbuka. Jantungnya terdiri atas ventrikel dan atrium. Kemudian ada aorta inferior dan aorta posterior, dan belum memiliki arteri dan vena. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta inferior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat tubuh lainnya kecuali punggung. Di bagian abdomen, darah dialirkan melalui rektum dan mantel atau kulit luar. Lalu kemudian darah yang mengandung O2 di dalamnya, mantel akan dialirkan ke dalam atrium. Dan yang mengandung CO2 akan dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masukkan ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali ke jantung. Berikutnya ada sistem sirkulasi vertebrata. Di gambar sebelah kiri ada Pisces atau ikan. Ikan adalah vertebrata air yang termasuk hewan berdarah dingin. Nah, ikan ini memiliki peredaran darah seperti manusia, yaitu peredaran darah tertutup dan tunggal. Sistem peredaran darah ikan cukup sederhana, terdiri dari pembuluh jantung, darah, pembuluh darah. Jantung ikan adalah struktur otot sederhana yang terletak di belakang insang. Jantungnya tertutup oleh membran peridikal atau perikardium. Jantungnya terdiri dari atrium ventricle, struktur berdinding tipis yang dikenal sebagai sinus venosus, dan tabung yang disebut tubulus arteriosus. Lalu kemudian ikan memiliki insang sebagai organ pernafasan. Utama ikan, mereka memfasilitasi pertukaran gas, yaitu penyeludupan oksigen dari air dan penghapusan karbon dioksida. Kemudian sistem sirkulasinya ini berasal dari arteri yang membawa darah oksigen dari insang ke seluruh tubuh. Lalu kemudian darah dari vena diteruskan ke jantung yang memompai ke insang, di mana karbon dioksida akan diganti dengan oksigen. Lalu darah yang beroksigen akan dipasok ke sel-sel dalam tubuh dan siklus terus berulang. Lalu gambar sebelah kanan ada aves atau burung. Aves atau burung ini memiliki sistem peredaran darah tutup ganda. Alat-alat yang menyusun sistem sirkulasi burung ini yaitu jantung sebagai alat pemompa darah, pembuluh aorta, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, plasma, dan sel darah. Jantung dari aves umumnya berbentuk kerucut dengan sebuah lapisan pelindungnya. Ada 4 ruang dalam jantung aves, yaitu atrium dexter atau serambi kanan, atrium sinister serambi kiri, ventricle dexter bilik kanan, dan ventricle sinister bilik kiri. Keempat ruang dalam jantung aves
telah didesain sempurna sehingga oksigen dan karbon dioksida tidak akan pernah tercampur di dalam ruangan tersebut. Ada dua peredaran darah dalam burung, yaitu peredaran darah kecil, di mana darah beserta kandungan CO2 yang berasal dari seluruh tubuh akan dialirkan ke atrium dexter yang akhirnya akan melalui ventricle dexter. Dan peredaran darah besar, yaitu darah berkandungan oksigen yang berasal dari ventricle dexter, akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian berikutnya ada reptilia. Reptilia memiliki sistem sirkulasi peredaran darah tertutup. Pada garis besar, reptil memiliki jantung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 bilik kiri dan kanan, dan 2 serambi kiri dan kanan. Pada bilik kanan ventricle terdapat sekat yang tidak sempurna. Akibat sekat yang tidak sempurna ini, maka darah yang ada di bilik kiri dan bilik kanan dapat bercampur satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan hewan reptil umumnya berdarah dingin. Sistem peredaran darah pada reptil dapat terbagi menjadi 2, yaitu 1 peredaran darah kecil, yaitu mengangkut darah mulai dari jantung, masuk ke dalam paru-paru, lalu masuk lagi ke jantung. Dan peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung oksigen berasal dari bilik kiri jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kembali lagi berupa CO2 ke dalam jantung serambi kanan. Lalu yang berikutnya ada peredaran darah amfibi. Sistem peredaran darah amfibi yaitu sistem peredaran darah tertutup ganda. Organ-organ dalam peredaran darah amfibi yaitu ada arteri karotis, arteri pulmocutaneous, vena cava, vena pulmocutaneous, lung aorta. Sistem peredaran darah amfibi terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil, di mana darah yang kayak karbon dioksida dari seluruh tubuh akan dialirkan menuju atrium dexter atau serambi kanan, kemudian masuk lagi ke dalam ventricle. Lalu kemudian darah akan dipompa secara sistol menuju arteri pulmocutaneous menuju paru-paru dan kulit. Pada paru-paru dan kulit akan terjadi difusi antara CO2 dan O2. Lalu kemudian darah yang berkandung oksigen akan masuk lagi dalam vena pulmocutaneous menuju atrium sinister atau serambi kiri. Lalu sistem peredaran darah besar pada amfibi yaitu darah yang kaya oksigen akan menuju aorta. Aorta akan mengalirkan darah kaya O2 ke dalam seluruh tubuh, bagian atas dan bagian bawah melalui arteri. Arteri membawa O2 ke seluruh tubuh dan akan terjadi difusi atau pertukaran O2 dengan CO2 pada kapiler. Lalu kemudian CO2 akan dialirkan melalui vena inferior dan vena cava superior menuju atrium dexter atau serambi kanan. Sistem pertukaran gas pada hewan. Pengertian sistem pertukaran gas pada hewan yaitu biasanya sering disebut sebagai sistem pernapasan atau sebagai sistem respirasi, merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan. Meskipun proses ini disebut pertukaran pernafasan atau respirasi, tetapi tidak boleh digabungkan dengan transformasi energi dari respirasi sel. Pertukaran gas adalah serapan molekul O2 dari lingkungan dan pembuangan CO2 ke lingkungan. Kemudian ada gradien tekanan parsial dalam pertukaran gas. Dalam pertukaran gas selalu mengalami difusi bersih dari daerah dengan tekanan parsial dari tinggi ke daerah bertekanan parsial lebih rendah. Lalu kemudian tekanan parsial. Mari kita lihat O2 sebagai contoh. Di permukaan laut, atmosfer memberikan gaya ke bawah sama dengan gaya kolomerkuri atau Hg setinggi 760 mm. Dengan demikian tekanan di atmosfer permukaan laut adalah 760 mm Hg. Karena atmosfer adalah 21%-nya
berisikan O2 berdasarkan volume, tekanan parsial O2 adalah 0,21 kali 760 atau sekitar 160 mmHg. Nah, ini disebut sebagai tekanan parsial O2 yang merupakan bagian dari tekanan atmosfer yang dikontribusikan oleh O2. Itu tekanan parsial CO2 yang disingkat sebagai PCO2 yang jauh lebih sedikit 0,29 mmHg di permukaan laut. Media pernapasan. Kondisi pertukaran gas sangat bervariasi. Tergantung pada media pernapasan adalah udara dan air. O2 lebih berlimpah di udara daripada di air. Di air, habitat air tawar mengandung sekitar 7 ml O2 terlarut per liter. Konsentrasinya kira-kira 30 lebih sedikit daripada di udara. Saat itu semakin hangat dan asin, maka oksigennya terlarut yang dapat ditahan. Kandungan O2 yang lebih rendah, kepadatan lebih besar, dan viskositas yang lebih besar berarti bahwa hewan air seperti ikan harus mengeluarkan banyak energi untuk melakukan pertukaran gas. Permukaan pernapasan. Pergerakan oksigen dan karbon dioksida melintasi permukaan pernapasan terjadi melalui difusi. Laju difusi sebanding dengan luas permukaan tempat terjadinya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang dilalui molekul harus bergerak. Dengan kata lain, pertukaran gas berlangsung cepat ketika area difusi besar dan jalur difusi pendek. Akibatnya permukaan pernapasan cenderung besar dan kurus pada beberapa hewan. Pada beberapa hewan termasuk cacing tanah dan beberapa amfibi, kulit berfungsi sebagai organ pernapasan. Jaringan kapiler yang padat tepat di bawah kulit memfasilitasi pertukaran gas antara sistem peredaran darah dan lingkungan. Solusi ini memiliki batasan, yaitu organ pernapasan yang terlipat atau bercabang sehingga ekstensif secara dapat membesar area permukaan yang tersedia untuk pertukaran gas. Insang, trakea, dan paru-paru adalah 3 organ tersebut. Insang pada hewan akuatik. Insang yang itu lipatan permukaan tubuh yang tertahan dalam air, berguna sebagai sarana pertukaran gas pada hewan-hewan akuatik. Gerakan media pernapasan ini disebut proses ventilasi, mempertahankan gradien tekanan parsial O2 dan CO2 melintasi insang yang diperlukan untuk pertukaran gas. Sistem trakea pada serangga. Tabung terbesar yaitu disebut trakea. Kantung udara terbentuk dari bagian trakea yang membesar ditemukan di dekat organ yang membutuhkan suplai oksigen yang besar. Cincin kitin merupakan trakea tetap terbuka, memungkinkan udara masuk dan keluar dalam tabung yang memiliki kecil disebut trakeol. Trakea bercabang mengirimkan udara langsung ke sel-sel seluruh tubuh. Trakea memiliki ujung tertutup berisi cairan biru keabu-abuan. Pernapasan memberi ventilasi paru-paru. Pernapasan pada amfibi. Ventilasi paru-paru bernapas bertekanan positif mengembung secara paksa. Sedangkan pernapasan pada mamalia menggunakan gaya tarik napas dengan tekanan negatif. Lalu ada pernapasan pada burung yang 8-9 kantung udara yang terletak di kedua sisi paru-paru untuk membawa udara segar ke paru-parunya. Dan kontrol pernapasan pada manusia, yaitu pertukaran gas terkoordinasi dengan sirkulasi darah dan kebutuhan metabolik. Ada adaptasi untuk pertukaran gas termasuk pigmen yang meningkat dan mengangkut gas. Biaya pernapasan adalah kelarutan oksigen yang rendah dalam air dan dengan demikian dalam darah. Menimbulkan masalah bagi hewan yang mengandung pada sistem peredaran darah untuk menghasilkan O2. Transportasi karbon dioksida, hanya sekitar 7% dari CO2 yang dilepaskan oleh sel-sel yang bernapas diangkut dalam larutan dalam plasma darah. Adaptasi pernapasan dari mamalia selam. Salah satu adaptasi mamalia penyelam dengan masa tinggal yang lama di bawah air adalah kapasitas untuk menyimpan sejumlah besar oksigen dalam tubuh mereka. Kemudian berikutnya ada reproduksi hewan yang akan dibawakan oleh Rahma. Terima kasih Handika. Selanjutnya ada reproduksi hewan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah.
Nah, bayangkan aja kalau misalnya suatu organisme yang tidak melakukan reproduksi tentu akan mengganggu keseimbangan alam. Kalau pada rantai makanan, kalau misalnya salah satu rantainya tersebut hilang, tentu akan terjadi ketidakseimbangan proses di alam ini. Nah, ketidakseimbangan proses itu akan menghancurkan sebuah ekosistem atau bahkan peradaban. Pada umumnya, reproduksi terjadi melalui proses fertilisasi atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang akhirnya dapat menghasilkan generasi atau individu baru. Tetapi dapat pula terbentuknya generasi baru tanpa melalui peleburan sel kelamin yang bisa kita sebut sebagai reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini disebut sebagai reproduksi vegetatif. Nah, karakteristik utama dari reproduksi ini adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Nah, pada definisi yang lain juga dapat pula dijelaskan bahwa reproduksi aseksual adalah terbentuknya generasi baru tanpa melalui peleburan sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Nah, pada makhluk hidup, reproduksi ini biasanya dijumpai pada hewan tingkat rendah atau hewan tidak bertulang belakang atau yang biasa kita sebut sebagai hewan invertebrata. Nah, mekanisme reproduksi secara aseksual ini dilakukan dengan berbagai macam. Yang pertama ada membelah diri atau fission. Nah, reproduksi aseksual secara membelah diri ini terjadi melalui proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan yang sama persis. Nah, proses ini juga diawali dengan penggandaan materi genetik terlebih dahulu agar dua sel anakannya memiliki informasi genetik yang sama. Contohnya amuba. Lalu yang kedua ada reproduksi aseksual secara tunas. Nah, ini terjadi melalui proses tumbuhnya satu bagian tubuh tertentu dari tubuh induk yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya, hidra. Lalu selanjutnya ada reproduksi secara fragmentasi. Reproduksi aseksual ini terjadi melalui proses pemisahan tubuh induk menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagiannya ini dapat tumbuh menjadi individu baru, contohnya cacing planaria. Lalu selanjutnya juga ada partenogenesis. Nah, kalau reproduksi aseksual secara partenogenesis ini terjadi melalui proses reproduksi di mana gamet betina tumbuh menjadi embrio tanpa kehadiran gamet jantan. Nah, biasanya terjadi akibat adanya pergiliran antara seksual dan aseksual. Kalau pada gambar ini contohnya lebah. Lalu selanjutnya ada reproduksi seksual. Nah, kalau tadi reproduksi aseksual kita sebut sebagai reproduksi vegetatif, kalau reproduksi seksual kita sebut sebagai reproduksi generatif. Nah, reproduksi seksual ini melibatkan peleburan dua sel gamet hingga membentuk zigot. Nah, pada umumnya sel gamet tersebut berasal dari dua induk yang berbeda, tetapi juga ada beberapa makhluk hidup yang mampu membentuk dua sel gamet sekaligus. Nah, reproduksi seksual ini menghasilkan variasi genetik pada keturunannya. Nah, ini menjadi penyebab hal ini terjadi secara genetik. Nah, ini karena materi kromosom yang diterima berasal dari dua induk yang tidak identik atau sama. Nah, sel gamet secara khusus ini dibentuk melalui pembelahan secara meiosis. Kalau pembelahan meiosis ini sangat identik dengan pembentukan sel gamet karena menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dan kromosom sel induknya diploid. Pembelahan meiosis ini pada organisme tingkat tinggi terjadi pada organ reproduksi spesifik. Nah, misalnya kalau untuk jantan itu terjadi di testis dan kalau untuk betina itu terjadi di ovarium.
Nah, sedangkan pada organisme tingkat rendah atau invertebrata, ini terjadi pada sel yang memiliki fungsi reproduktif. Nah, untuk reproduksi seksual ini yang pertama ada konjugasi. Nah, konjugasi ini merupakan penggabungan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi sifat seksual. Maksudnya apa? Kalau pada mekanisme ini terjadi penggabungan inti dan sitoplasma seperti yang dilakukan oleh paramecium sp yang seperti di gambar ini. Nah, kalau proses konjugasi ini diawali dengan pembelahan inti mikronukleus diploid dari dua organisme yang berbeda menghasilkan inti mikronukleus haploid. Nah, paramecium yang terlibat dalam konjugasi saling bertukar satu inti mikronukleus haploid dan kemudian melebur dengan inti mikronukleus haploid lainnya yang tidak bertukar tempat. Nah, peleburan kedua inti haploid ini membentuk inti diploid dengan karakteristik sifat baru. Nah, kalau paramecium ini dengan inti mikronukleus diploid baru kemudian berkembang biak dengan membelah diri dan membentuk individu-individu baru yang berbeda dengan induknya. Lalu yang kedua ada fusi. Nah, pada dasarnya fusi itu merupakan proses peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenis seksualnya. Nah, adanya perbedaan bentuk serta ukuran sel individu yang terlihat dalam organisme ini menyebabkan perbedaan dari macam-macam proses fusi yang terjadi gitu. Nah, yang pertama ini ada proses isogami. Nah, isogami ini merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Contohnya protozoa. Nah, kalau anisogami ini reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran berbeda tetapi bentuknya sama. Bisa dilihat seperti gambar. Lalu ada ogami. Nah, reproduksi ini terjadi melalui proses penggabungan dua gamet yang memiliki ukuran serta bentuk yang berbeda. Contohnya Hydra sp. Selanjutnya ada perkembangan hewan. Untuk semua makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan juga perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan pada hewan ini ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, bentuk tubuh, dan sifat yang tidak bisa sama seperti sebelumnya, seperti semula gitu. Misalnya kupu-kupu dewasa kupu-kupu dewasa tidak mungkin bisa kembali menjadi kepompong. Nah, kalau untuk perkembangan sendiri, perkembangan ini yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan, misalnya pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Nah, perkembangan hewan ini dibagi menjadi dua fase utama, yaitu ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama ada fase embrionik. Nah, fase embrionik ini merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan sel secara mitosis. Jadi, zigot yang melakukan pembelahan sel ini lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Pertama ada tahap morula.
Nah, pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Nah, sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi ini berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan morula. Nah, yang kedua ada tahap blastula. Nah, selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan yang kita kenal sebagai tahap blastula. Lalu ada tahap gastrula. Nah, pada tahap gastrula ini terbentuk lanjutan dari blastula ya. Ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Lalu ada tahap organogenesis. Nah, tahap organogenesis ini merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Yang pertama ada lapisan ektoderm. Nah, lapisan ektoderm ini merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lalu yang kedua ada lapisan mesoderm. Lapisan ini berada di tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Lalu yang ketiga ada endoderm. Nah, lapisan endoderm ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Lalu selanjutnya ada fase pasca embrionik. Nah, pada fase ini kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh nggak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa, tetapi perkembangan ini dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin. Nah, salah satu contoh pada fase pasca embrionik ini adalah metamorfosis. Metamorfosis ini yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva menjadi dewasa. Nah, metamorfosis sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna. Kalian tahu nggak sih, pada proses metamorfosis sempurna ini, bentuk hewan muda ini berbeda dari bentuk hewan dewasa. Nah, kalau metamorfosis sempurna ini ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ya kita semua tahu. Selalu kita ambil contoh untuk metamorfosis sempurna ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu, lalat, tawon, lebah itu mengalami metamorfosis sempurna. Lalu yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang nggak jauh beda dengan hewan dewasa. Cuma ukurannya aja yang beda. Ukuran dan kematangan organ reproduksinya juga berbeda. Biasanya hewan mudanya ini disebut nimfa. Contohnya yang biasa kita tahu, yang biasa kita contohkan untuk metamorfosis tidak sempurna ini adalah kecoa, capung, jangkrik, belalang. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi sirkulasi pertukaran gas, reproduksi, juga perkembangan pada hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.